Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Sahabat Wamima TV, baik yang hadir di majelis zikir Tegalagung ini maupun yang ada di seberang sana secara virtual, bahwa malam ini kita memperingati nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Dan nanti dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan di dalamnya itu adalah ada Lailatul Qadar. Jangan salah paham menunggu Lailatul Qadar tebak-tebakan, karena pendapatnya banyak. Ada yang tanggal 15, ada tanggal 17, ada tanggal 21, ada malam lebaran, ya, akhir malam. Nah, kalau saya sendiri secara logika saya, Quran diturunkan, ya kan begitu turun Nabi kan pulang, berarti kan khalwatnya sudah selesai. Berarti kan akhir puasa. Iya kan? Kalau tanggal 17 kan masih meneruskan sampai lebaran. Kan 1 bulan Nabi khalwatnya. Itulah. Tapi oke lah. Terserah mau yang meyakini tanggal 17 boleh, 19 boleh. Tapi juga ada yang mengatakan pada tanggal-tanggal ganjil. Artinya bukan tanggal genap. Ya. Dari mulai 15, 17, 19, 21, 25 dan seterusnya. Jadi sebaiknya mah menunggu Lailatul Qadar itu ya kita mulai dari awal puasa aja. Yang rajin ibadahnya, betul nggak? Ya, barangkali turunnya tanggal 5, ya kan? Nah, akan tetapi sekalipun tahun ini mungkin Lailatul Qadar jatuh di Indonesia, ya, tetapi ketika malam Lailatul Qadar itu datang, tetapi ketika malam itu engkau sedang main gaple, ya nggak bakal dapat. Yang dapat yang sedang ibadah, yang sedang baca Quran, yang sedang taraweh, ya kan begitu, yang sedang berzikir, mungkin semacam itu. Jadi mulai sajalah. Kemudian juga sesungguhnya bagi saya ada yang lebih dari Lailatul Qadar, yaitu bagi orang yang komitmen seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Yang orang yang beriman percaya kepada Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu ajeg, angger, konsekuen, konsisten, ya, tidak peleat-peleot. Ya, tidak mencelek, sekali bilang merah ya merah selamanya, sekali bilang hijau ya hijau selamanya, ya, enggak bergeser. Itu dijanjikan oleh Allah, tatanazzalu. Ya, sedangkan Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu. Tanazzalu dengan tatanazzalu hurufnya banyak mana? Nah, kalau tatanazzalu lebih banyak, malaikatnya banyak mana turunnya? Iya.
Dan nanti kalau Lailatul Qadar hanya malam itu. Tapi kalau orang yang beriman dan istiqomah, yaitu setiap saat dikerumuni oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat yang turun pada malam Qadar ini. Itu aja persoalannya. Jadi ujung-ujungnya mah Lailatul Qadar itu apa sih? Ya untuk memicu kita untuk rajin beribadah, itu aja persoalannya. Ya, dan pada akhirnya adalah keimanan dan istiqomah itu merupakan satu persyaratan. Kemudian urgensinya apa malam ini kita memperingati nuzul Quran? Saya kira banyak persoalan yang kalau kita bicarakan mungkin tidak cukup 3 bulan bicara nuzul Quran ini, karena sangat banyak sekali yang kita bicarakan. Malam ini kita fokus saja ingin melihat ya dari sisi tertentu, dari sudut tertentu hikmah daripada nuzul Quran ini. Kalau seluruhnya nggak bisa habis. Termasuk juga pertanyaan saya ketika malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi untuk membaca Iqra. Pertanyaan saya, yang dibaca apa? Nggak jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dibaca apa? Begitu ayat berikutnya, kala innal insana la yatgha ar-ra'sa. Karena itu diturunkan pada kesempatan yang lain. Jadi yang dibaca apa? Apa itu yang dibaca Iqra'nya? Begini, kita pakai logika, bahas saja dulu. Pak Fakar, katakan, saya minta maaf. Katakan, saya minta maaf. Betul. Sekarang Pak Fakar, katakan, saya minta maaf. Pak Fakar baliknya, katakan, saya minta maaf. Begitu caranya. Lah ya iya. Qul huwallah. Ya Allahu ahad, bukan qul lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya a'udzu birabbin nas, bukan qul lagi. Semacam itulah kira-kira. Jadi artinya jadi masih menjadi tanda tanya. Yang dibaca apa? Nah, ini makanya kita mulai dulu kita bicara dari motivasi awal. Pertanyaan besar. Sesungguhnya Nabi Muhammad berkholwat, bertapa di Gua Hira, ya, yang kita di Majelis Zikir Wamima ini punya tradisi bertapa. Itu bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah 40 hari di hutan gitu. Kalau di laut ini seminggu sekali, malam Sabtu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, yang ikut istiqomah di sini, itu pasti masing-masing punya tujuan. Tidak mungkin orang datang, tidak mungkin orang berbuat apapun tanpa tujuan. Manusia itu adalah makhluk yang bertujuan, bukan binatang biasa. Manusia, apapun yang engkau lakukan, pasti engkau punya tujuan, betul enggak? Sekarang ada orang lewat, Pak mau kemana? Enggak tahu. Tujuannya kemana? Nggak tahu. Orang sehat nggak pikirannya? Mesti dia akan mengatakan saya mau ke pasar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga bertapa di Gua Hira. Itu tujuannya apa sebetulnya? Coba kita korek secara mendalam. Ada apa? Apakah seperti ibu-ibu datang ke sini dengan tujuan supaya cepat dapat jodoh? Atau bapak-bapak supaya warungnya laris? Atau juga datang ke sini sengaja supaya rumahnya laku dijual, atau juga ingin supaya dapat diterima jadi pegawai negeri. Ini masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. Kita tampung semuanya dan saya doakan semuanya moga-moga dikabul semuanya. Itu aja. Nah, tetapi Nabi Muhammad maunya apa? Dia seorang anak yatim piatu
ya, hidup sengsara, nggak ada yang sayang, ya, sampai umur 25 tahun nikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijatul Kubra, perempuan mulia, kaya raya, tetapi dia janda dan pernah 2 kali jandanya kan. Nah, itu. Kemudian hidup dia tidak kekurangan sekarang, istrinya kaya raya, saudagar, dan dia juga pernah jadi pegawainya. Kanjeng Nabi itu pernah menjadi pegawainya Siti Khadijah, pernah bawa dagangan Siti Khadijah ke Syam. Nah, saya kira setelah punya istri Khadijah, saya kira nggak kurang makan kok. Jadi tujuannya apa? Ini yang perlu kita korek. Ada tujuan tertentu yang sangat mulia, yaitu Kanjeng Nabi ingin melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad melihat bahwa masyarakat Jazirah Arabia itu masyarakat yang tidak dilirik, yang terabaikan, daerah tertinggal, ya, masih nomaden, hidup berpindah-pindah, ya, rumahnya pakai tenda-tenda, hidupnya menggembala kambing, ceboknya masih pakai batu, airnya serba kekurangan air, tandus, sehingga 2 kerajaan besar Blok Timur yang dipimpin oleh Persia tidak melirik untuk menguasai kota Mekah. Romawi Blok Barat juga tidak melirik untuk menguasai Mekah. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Ya. Kabilah-kabilah yang tinggal di situ, perang saudara yang tidak berkesudahan, berpuluh-puluh perang saudara, saling menindas, saling mengeksploitasi dalam keadaan yang sangat suram sekali. Disitulah Nabi punya cita-cita ingin melakukan perubahan, berjuang ingin membangun masyarakatnya. Disitulah dia merenung, mau bertanya kepada siapa, ya tidak ada orang yang bisa diajak berdiskusi. Semuanya egoistis, semuanya serba, ya kan, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat yang mengijak yang lemah dan sebagainya. Dia hanya merenung sendiri kok. Paling-paling ya berdiskusi dengan istrinya kok. Ya, nah itulah maka dia menyendiri, mencari ilham, mencari petunjuk dari Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk melakukan perubahan ini. Apakah untuk mensejahterakan masyarakatnya itu harus dibangun pertanian dulu, atau jembatan dulu, infrastrukturnya, atau bangun kereta api dulu, atau bikin lapangan terbang? Ya, ternyata ketika dia berkholwat di Gua Hira meminta petunjuk ke Tuhan, datanglah jawaban Tuhan. Yang pertama kali untuk membangun umatmu, cerdaskan dulu umatmu itu. Karena bagaimanapun tidak bisa kita membangun umat dari melalui infrastruktur dulu, dari pertanian dulu, dari nggak bisa, dengan sistem dulu nggak bisa. Sebab walau bagaimanapun bahwa sistem apapun yang kita buat sekarang belum tentu relevansinya sampai anak cucu kita. Sistem yang kita buat sekarang sudah tidak cocok lagi untuk anak cucu kita. Itu yang jadi persoalan. Ya, nilai-nilai yang kita bangun akan bergeser semuanya itu. Ya, jadi tidak mungkin satu sistem itu berlaku abadi, semuanya akan bergeser. Tergantung modus operandinya, tergantung perkembangan, sangat kondisional sekali. Itu satu. Ditambah lagi, ketika masyarakat kita masih bodoh, uneducated, tidak berpendidikan, masih goblok, ya goblok, bodoh, sistem apapun yang kita buat pasti akan macet, tidak akan berjalan. Oleh karena itu, yang dibangun pertama kali ada intelektualitas, pendidikan dulu,
Makanya Iqra, suruh belajar umatnya, suruh pinter dulu. Nanti kalau sudah pinter, nanti anak-anak kita nanti di kemudian hari mereka akan membuat sistem yang akan sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Kalau mereka belum cerdas, masih bodoh, dengan transfer teknologi nggak akan bisa jalan. Satu contoh saja ini, di Kertas Maya itu dipasang telepon umum di depan kantor kecamatan Kertas Maya. Tolong ibu-ibu orang Kertas Maya yang seusia dengan saya mungkin pernah melihat di depan kecamatan ada telepon umum yang pakai koin, itu ada 5 unit ya. Pas karena saya rumahnya di depan kecamatan juga, hanya seberang kali gitu. Alhamdulillah telepon umum itu hanya berlaku selama seminggu. Setelah itu pada protol kabeh. Iya, uangnya dicongkelin, dicabutin. Ya karena belum mampu. Ya, karena bergaul dengan teknologi juga perlu kecerdasan enggak? Itulah makanya semacam itu. Jadi ini juga harus inspirasi bagi kita, ibu-ibu sekalian, untuk memberi bekal anak-anak cucu. Tentu pasti orang tua mengharapkan anaknya masa depannya lebih baik dari kita. Betul Bu? Ya, kepengen anak-anak kita berkecukupan, bisa makan yang cukup, bisa beli pakaian, bisa punya tempat tinggal. Betul Bu? Iya kan? Hidupnya yang terhormat, begitu. Jangan dibekali dengan harta. Percuma, habis semuanya itu. Ya, bekalilah dengan ilmu pengetahuan. Investasikan hartamu untuk pendidikan anak-anakmu. Karena ketika anak-anakmu cerdas, orang cerdas punya keterampilan keahlian, insya Allah bisa cari makan dimanapun. Kalau harta habis, tapi dengan ilmu pengetahuan, insya Allah anak-anak ibu bisa menghadapi kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah itulah makanya kata-kata Iqra di sini saya tidak melihat Nabi suruh baca, tetapi Nabi suruh membangun kecerdasan umatnya, suruh belajar. Dan yang aneh lagi ini, ya. Nabi sendiri mengeluarkan dekretnya atau mengeluarkan fatwanya atau nasihatnya bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kan harus belajar. Nah, belajar itu berapa tahun? Nabi tidak mentargetkan sekian tahun, tidak, tapi long life education. Sistem pendidikan seumur hidup. Namanya orang belajar tidak kenal umur. Saya dulu waktu di London itu diajak oleh teman untuk menghadiri wisuda seorang perempuan mendapatkan gelar doktor di Oxford. Diundang saya untuk menghadiri, seorang perempuan mendapat gelar doktor, umurnya 80 tahun. Karimo Darebeka oleh doktor. Tinggal matinya saja. Itu artinya mereka itu melihat bahwa pendidikan tidak mengenal usia, namanya long life education. Ibu-ibu tidak ada nama terlambat belajar, karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai masuk liang kubur. Minal mahdi dari geongan, dari bayi, ilal lahdi sampai masuk liang lahad, artinya sampai mati. Selagi kita masih bernapas, masih hidup, masih sehat, ya kita berkewajiban untuk belajar. Bukan membaca, belajar. Iqra, belajarlah. Siapa yang disuruh? Nabi Muhammad dan umatnya. Iya, karena kalau kita Nabi suruh membaca, katanya Nabi kan tidak bisa baca. Iya. Yang masyhur, Nabi kan umi kan tidak bisa baca ya.
Pertanyaan saya, kalau Nabi ia tidak baca, lalu oleh Allah disuruh baca, bener nggak? Sekarang Pak Afkar nyuruh Man Kadim. Pak Afkar tahu Man Kadim buta huruf, lalu disuruh baca. Man Kadim tolong bacakan, bener nggak Pak Afkar? Itu saja satu hal yang perlu kita jawab. Jadi artinya bahwa Iqra di sini bukan maknanya bacalah, tapi belajarlah. Dalam bahasa Inggris juga sama. Where are you reading? I'm reading in law. Saya reading itu apa? Baca atau belajar. Saya belajar di hukum, saya belajar hukum, bukan saya membaca hukum. Reading itu belajar. Nah, ketika saya di Irak tahun 71 juga ditanya oleh orang Irak, ya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Ngapain di sini lo? Ya, saya anak talib. Saya bilang saya mahasiswa di sini. Oh iya, istaqra. Artinya madza taqra'u. Saya mahasiswa, madza taqra'u itu apa? Kamu baca apa gitu? Bukan, kamu belajar apa? Jadi qara'a yaqra itu adalah belajar. Makanya kita mesti lihat qiraatul Quran itu bukan baca Quran, belajar Al-Quran. Nah, nanti kita ketika membaca Al-Quran itu harus dibedakan antara qiraah, tilawah, apalagi tartil, tadabbur, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Quran atau memang otak mereka terkunci? Ya. Dan sekarang yang menjadi kita kecewa, Al-Quran memang luar biasa di Indonesia ini. Ya. Ada namanya musabaqah tilawah, yang dibesarkan tilawah, qiraahnya, tadaburnya, tartilnya adalah jadi persoalan. Jadi yang penting itu adalah qiraah, karena qiraah dapat pelajaran nantinya karena kita belajar. Nah itu. Kalau tartil bacanya pelan-pelan ya, warattilil Qur'ana tartila, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, bacanya sing ancer ya Mang. Bacanya pelan-pelan, yang tajwidnya betul. Kalau tadabbur itu perlu dengan eksperimen dan penghayatan. Kalau qiraat yaitu dengan memahami makna di balik itu, yang implisit, yang eksplisit dan sebagainya. Nah, itulah makanya. Jadi pada di penghujungnya bahwa Iqra itu bukan Nabi suruh baca, tapi Nabi suruh belajar. Kalau Nabi itu disuruh baca, lalu engkau menetapkan Nabi buta huruf, berarti Nabi melaksanakan perintah Tuhan enggak? Ini jadi banyak persoalan. Iya, jadi bukan persoalan. Tadi ada tamu datang jam 9 pagi, nunggu saya sampai menjelang maghrib nggak bisa ketemu, akhirnya dia pulang. Karena saya ngaji sih, jadi akhirnya dia hanya titip surat sama sedikit uang buat Buya, katanya. Udah terima kasih. Karena saya nggak bawa kacamata, saya tadi sore, Pak Abdillah, tolong bacakan apa isinya suratnya. Isinya meminta doa supaya dia bisa dapat hidayah gitu ya. Tolong baca. Ada yang dibacakan suratnya. Nah sekarang Nabi suruh baca apa? Ya kan jadi persoalan. Betul nggak? Ya kan, materinya apa, modoknya apa, objeknya apa, jangan dibaca. Nggak ada. Yang ada kan Iqra bismi rabbika. Nah kita masuk ke dalam ayat Al-Alaq, surat Al-Alaq ini. Iqra, Nabi suruh baca. Bismi rabbika, atas nama Tuhanmu.
Jadi artinya dari sejak awal umat Islam ketika dia itu belajar melakukan eksperimen, uji coba, melanglang buana, ya kan, melakukan adventure, mencari tahu rahasia alam semacam ini. Satu, bismi rabbika, atas nama Tuhanmu. Artinya motivasinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu satu penting. Ibu-ibu sekalian, ketika umat Islam menggali ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina, seperti yang lain-lainnya, ya, masuk hutan keluar hutan, menguji berbagai macam rumput-rumputan, dedaunan untuk obat-obatan. Kalau sekarang ya apoteker lah, ya kan, dan mereka unggul dalam ilmu kedokteran, mengobati berbagai macam penyakit dengan obat-obat herbal dan sebagainya. Karena itu bismi rabbika, atas nama Tuhan. Jadi niat awalnya adalah belajar kedokteran juga untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Ibnu Sina sebagai din, sebagai amidul atibba, sebagai dekannya para dokter pada zamannya, yaitu bahwa dokter-dokter yang dapat izin praktek itu per 6 bulan sekali itu diadakan briefing. Nah, pesannya yang diulang-ulang kepada para dokter yang praktek, jangan pernah minta upah kepada pasien, niatilah untuk ibadah. Itu. Kecuali setelah sembuh dia syukuran, ngasih kamu sesuatu, terimalah sebagai rizki kamu atas syukuran orang sembuh. Tapi sekarang setelah kedokteran di tangan orang-orang yang materialisme, mencari uang, saya mau nanya, kamu sakit, berobat, sembuh bayar enggak? Enggak sembuh bayar enggak? Mati bayar enggak? Udah paham? Itulah bedanya. Jadi ya sudah untuk mencari materi, kalau dulu untuk beribadah. Itu persoalannya. Nah, makanya bismi rabbika itu atas nama Tuhanmu. Artinya atas, orang mengatakan atas nama itu dia melaksanakan perintahnya. Coba dengarkan baik-baik. Saya punya hajatan mengawinkan anak saya. Acaranya itu selanjutnya sambutan dari tuan rumah. Kebetulan suara saya sedang parau, ya, sedang serak, sedang pilek, jadi suaranya nggak keluar. Saya minta kepada Pak Afkar untuk menyampaikan sambutan saya. Apa yang dikatakan setelah assalamualaikum? Pak Afkar akan mengatakan, saya atas nama tuan rumah. Jadi Pak Afkar itu pidato disuruh siapa? Nah, ketika Pak Afkar menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami ucapkan terima kasih. Yang berterima kasih tuan rumah atau Pak Afkar? Nah, ketika itu juga memohon maaf apabila hidangannya kurang berkenan, kurang sedap, ya mohon maaf. Yang minta maaf siapa? Itulah namanya bismi rabbika, atas nama Tuhanmu, bukan dengan nama Tuhanmu. Itu persoalannya. Jadi kita sendiri dalam mencari ilmu itu niatnya ibadah. Percayalah ketika engkau mencari ilmu niatnya ibadah, engkau akan diberi banyak kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Bakal beli, gobloknya beli mari-mari ciraku. Iya, punten bergurau ini. Iya, sama-sama itu. Nah, kemudian setelah Iqra bismi rabbika, lalu apa yang dipelajari? Kalimatnya saja menjelaskan alladzi khalaqa. Itu artinya maknanya yang kamu pelajari itu apa saja yang dicipta oleh Allah. Semut
Cipta siapa? Pelajari. Burung pelajari, ikan di laut pelajari. Ya, batu, kayu, air semuanya dipelajari. Untuk apa? Untuk menaklukkan alam semesta supaya bisa kamu manfaatkan. Jadi sekalipun Allah mengatakan wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, kutaklukkan semua yang ada di langit dan di bumi buat kamu semuanya. Tapi menaklukkannya kan bukan dengan menyan. Dengan apa? Ya dengan ilmu. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Secara spesial, secara khusus, ilmu-ilmu semua itu yang terpenting atau yang lebih sangat penting sekali adalah ilmu-ilmu yang menyangkut kemanusiaan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Belajar tentang ginekologi, belajar tentang embriologi, belajar tentang seksologi, belajar tentang demografi, belajar tentang sejarah, tentang peradaban. Semua tentang manusia dipelajari secara khusus. Karena bagaimanapun ilmu yang paling mulia adalah ilmu kedokteran. Karena ilmu apa saja bermanfaat, tapi yang paling mulia adalah ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ilmu kedokteran bisa meringankan penderitaan manusia. Betul nggak? Lah ya iya. Iya, dan itu kan menjanjikan. Artinya saya tidak menghina dukun, ya tidak. Ya, karena juga yang dikabul juga Allah juga banyak kayak gitu. Ya, orang sakit gitu kan pusing kepala dikebuli menyan kan gitu, dikompres dengan ini. Iyalah. Tetapi kan tidak menjanjikan seperti aspirin. Sakit kepala kata, nih terus waras, minum lagi waras lagi, menjanjikan obat-obatan semacam itu, ya. Jadi ilmu-ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan, apakah kedokteran, tapi kedokteran termasuk humaniora bukan ya? Bisa juga ya, iya kan gitu, ya. Kalau kalian saya melak, iqra wa rabbukal akram. Nah, ketika engkau belajar, tentu engkau akan banyak menghadapi kesulitan, biaya, apalagi sekarang kedokteran kan mahal banget. Kalau orang tuanya uangnya nggak miliar-miliar kan susah. Iya, miliar loh. Untuk masuk di UI di mana itu minimal 1,5 miliar. Kamu punya uang nggak 1,5 miliar? Iya. Iya, dan juga pelajarannya anatomi segini kitabnya loh. Iya, banyak sekali pelajarannya, saya tahu, iya kan. Nah itu, makanya memberikan support supaya bagi mereka yang belajar tentang manusia, tentang anatomi, tentang fisiologi, tentang segala macam tentang manusia, wa rabbukal akram. Iya, artinya percayalah pada kemurahan Tuhan, akan diberi kemudahan. Setiap orang yang tujuannya untuk belajar dan tulus belajarnya akan diberi kemudahan. Banyak orang yang menolong kita. Saya mengalami sendiri kok. Di luar negeri 20 tahun cari ilmu, semua orang menolong saya kok. Ketika ditanya, kamu lagi apa? Belajar. Orang tuh berubah. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Begitu kok. Iya. Ya begini. Ketika ada orang datang ke rumah saya, dicerai oleh suaminya, ya saya sedih. Ya kan, orang ke rumah saya hilang mobilnya, orang macam-macam kebutuhan semacam itu. Tetapi ketika yang datang adalah orang yang mengatakan ingin belajar, nggak ada biaya, ya saya akan mengusahakan membantu sebisa-bisa saya. Kalau perlu utang saya utangin, saya yang utang gitu untuk membantu, kan gitu. Jadi kalau orang lagi susah, dagangannya nggak laku, mungkin saya ikut sedih. Tapi kalau ada anak belajar nggak ada biaya, saya sampai bisa nangis lah.
Nah itu persoalannya. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan barang siapa man kharaja min baiti multamisan, kan gitu, mencari ilmu, ya, fatahallahu lahu abwabal jannah. Ketika orang keluar mencari ilmu, maka Allah buka pintu-pintu sorga. Itu makna eksplisitnya, akan banyak mendapatkan kemudahan. Itu persoalannya. Kita memaknainya seperti itu. Ya, makanya kita kembali lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kata-kata alladzi 'allama bil qalam yang mengajarkan kamu dengan pena, dengan kata pena, maka Iqra ini baca atau belajar? Kalau orang baca perlu pena enggak? Orang baca perlu pena enggak, Pak Haji Fuad? Enggak. Kalau papan tulis, kapur, pena, buku, belajar tak baca? Belajar. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena dengan belajar itu akan terjadi satu proses, kamu mengetahui sesuatu yang tadinya kamu tidak tahu jadi tahu melalui belajar. Jadi artinya bahwa kita sendiri untuk bangsa Indonesia ini, saya berharap mudah-mudahan banyak yang mendengar bahwa tolong prioritaskan pendidikan di negeri ini di atas segala-gala problem semuanya. Insya Allah ke depan setelah anak kita cerdas, mereka akan bisa membangun negeri ini lebih hebat daripada kita bikin sistem kita yang bikin sendiri. Belum tentu akan cocok buat mereka. Ketika mereka masih bodoh, maka sistem apapun yang kita buat pasti akan macet. Tetapi ketika mereka sudah cerdas, maka mereka akan bisa membuat sistem sendiri yang sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian uraian singkat tentang nuzul Quran, dan tentu saja bersamaan dengan istighosah rutin bersama Buya Syakur malam hari ini. Banyak hal yang kita catat malam hari ini dari apa yang beliau sampaikan, diantaranya bahwa pendapat secara umum Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, dan di dalamnya adalah turun malam Lailatul Qadar yang tentu kita tunggu-tunggu. Ternyata kemunculan Lailatul Qadar itu secara parsial, tidak seluruhnya kebagian, karena malam di dunia ini tidak sama. Indonesia dengan Eropa itu tidak sama. Jadi secara parsial. Ada hal yang sangat menarik bahwa orang yang beriman dan istiqomah itu juga punya hal yang kesempatan yang terbaik untuk terus didatangi oleh malaikat, dan itu menyamai atau bahkan lebih dari malam Lailatul Qadar. Lalu apa urgensi dari nuzul Quran ini? Yang pertama adalah melakukan perubahan-perubahan positif dalam masyarakat. Kemudian mencerdaskan umat melalui pendidikan. Satu hal lagi yang dapat kita juga peroleh dari Buya tentang Iqra. Selama ini kita selalu tahu bahwa Iqra artinya membaca. Tapi ternyata Buya menjelaskan secara rinci bahwa Iqra itu artinya belajar, belajar, dan belajar.